Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh bertemu pada pagi hari ini untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas pelindungan-Mu. Engkau jagai kami hingga kami boleh bangun pagi di pagi hari ini. Bapak, kami yakin Tuhan, di mana hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, ada maksud-maksud Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jangan biarkan iblis atau kuasa kegelapan merenggut rencana-rencana baik-Mu dari kami Tuhan pada hari ini ya Bapak. Bila Engkau tutup bungkus kami dengan kasih karunia-Mu. Bila kami boleh berpikir dan melangkah serta berbuat ya Bapak sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa khusus buat seluruh saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan buat mereka. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah pertanyaan terpenting. Pertanyaan terpenting. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 23, saya akan bacakan. 1 Korintus 12 ayat 23 mengatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada satu cerita yang mengatakan bahwa selama bulan kedua saya di sekolah perawat, dosen kami memberikan beberapa soal yang harus dijawab. Saya adalah mahasiswa yang cukup teliti dan serius belajar. Sehingga dengan mudah saya mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Hingga akhirnya saya tiba pada pertanyaan terakhir. Siapa nama wanita yang membersihkan sekolah ini? Bagi saya pertanyaan ini semacam lelucon. Sebenarnya saya sudah sering melihat wanita itu. Perawakannya cukup tinggi, rambut hitam, usianya sekitar 50-an. Tetapi mengapa saya harus mencari tahu namanya? Saya akhirnya membawa kertas saya dengan bertanya dengan pertanyaan terakhir ini, dan saya bertanya kepada dosen, apakah pertanyaan ini diperhitungkan dalam penilaian? Tentu saja, jawab sang dosen. Di dalam karir ke depan, kalian akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda. Namun mereka semua berhak mendapatkan perhatian dan kepedulian. Tidak cukup hanya dengan tersenyum dan berkata halo kepada mereka, kata sang dosen. Saya tidak akan melupakan pelajaran itu. Saya mencari tahu nama wanita yang bertugas membersihkan sekolah kami. Namanya adalah Dorothy. Memperhatikan semua orang siapapun dia merupakan kewajiban kita. Sebagian orang hanya tertarik untuk mengenal lebih dekat orang-orang penting, berpengaruh, dan harus mendatangkan keuntungan bagi saya. Sedangkan untuk mereka yang hina, yang dianggap tidak mendatangkan keuntungan apa-apa, tidak dipedulikan, semua tidak dipedulikan. Semua ini merupakan filosofi dunia yang sudah banyak mempengaruhi orang percaya yang ada pada saat ini. Tetapi di dalam pelayanan firman-Nya, bukankah Yesus datang ke dunia untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap hina? Ia menunjukkan belas kasihan dan kepedulian kepada orang-orang miskin yang dianggap tidak berarti. Saya ingat beberapa bulan lalu saya pernah mengantar sepiring kue untuk satu keluarga. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah kecil yang dibangun di belakang rumah kakak saya. Mereka bekerja untuk kakak saya. Ketika kita membawakan makanan itu, mereka pun berkata, aduh kami malu kenapa diperlakukan seperti raja. Nampak raut wajah penuh sukacita di wajah mereka karena mereka diperhatikan. Saya yakin ada ucapan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan untuk kebaikan kecil ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan
mengajak kita untuk kita boleh memperhatikan satu dengan yang lain. Khususnya tidak melulu orang-orang yang menguntungkan buat kita, yang memberikan keuntungan buat kita, tetapi juga buat orang-orang kecil, orang-orang di sekitar kita yang luput dari mungkin dari perhatian orang lain. Kita bisa memberikan tindakan-tindakan kecil yang membuat sukacita mereka dengan menyapa, dengan memanggil namanya, atau memberikan satu perhatian khusus buat mereka. Itu tentu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bukankah Tuhan juga melakukan itu buat orang-orang yang susah, orang-orang yang terbelakang, orang yang tidak diperhatikan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, pedulikanlah yang lemah. Ingat bahwa dosa tidak selalu berhubungan dengan apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang tidak kita lakukan. Firman Tuhan tadi mengatakan Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi kita harus melakukannya buat semua orang, tidak melulu buat orang-orang yang menguntungkan kita, ya, orang-orang yang terpandang. Justru buat mereka itu hal biasa, tetapi kalau kita memperhatikan buat orang-orang yang jarang diperhatikan, tentu mereka menaikkan rasa syukur yang sangat akan hal ini dan bisa mempengaruhi pengaruh akan kehidupannya. Jadi sesungguhnya Anda memiutangi Tuhan ketika menaruh belas kasihan terhadap orang yang lemah, ya. Jadi biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Kita boleh melakukannya di sekitar kita kepada siapa saja, kepada office boy di kantor, kepada pembersih jalan di jalan kalau kita ketemu, pembantu kita, atau siapapun orang-orang lemah di hadapan kita. Tentu begitu banyaknya. Itu adalah ladang Tuhan yang Tuhan inginkan kita menjadi terang, menjadi berkat buat sekeliling. Tuhan memberkati kita. Amin.